Imam Syafi'i itu orang yang merasa benar loh. Merasa benar. Merasa benar. Tapi beliau tidak merasa paling benar. Merasa benar sama merasa paling benar beda nggak tuh? Agak beda, agak beda. Bedanya. Agak beda. Nah ini. Nanti saya kasih statement yang kedua lagi. Mantik juga kan? Mantik. Saya sampaikan statement Imam Syafi'i ya. Okay. Kata beliau, qauli shawab yahtamilul khata. Wa qaulu ghairi khata yahtamilus shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih semuanya yang dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, setelah tadi malam diguyur hujan, alhamdulillah ini memberikan kesegaran yang luar biasa. Saya masih berada di kompleks Pondok Pesantren Al-Fatih yang saat ini sedang ada pembangunan untuk pelebaran masjid. Pelebaran masjid, karena memang perkembangan masjid sudah tidak muat dan memang harus untuk dikembangkan. Nah, saat ini saya bersama dengan Ustadz Suhari Al-Fatih LC, yang tentu saja kita semua sudah mengenal beliau, bagaimana kiprahnya, dan ada salah pengasuh atau mudir dari Pondok Pesantren Al-Fatih ini. Gimana Ustadz? Pagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair Ustaz. Sabahun nur. Iya. Khair, alhamdulillah. Iya, Allah, ini belajar bahasa Arab. Sekalian belajar bahasa Arab sama beliau. Jadi pagi ini sekalian beliau juga ya sering kesini ya, sebagai mandor pembangunan, ngawasi pembangunan. Artinya kita bisa kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Nanti ada beberapa pertanyaan Ustadz ya. Boleh. Mungkin akan saya tanyakan, mungkin bisa nyapa dulu untuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih dan santri-santri kami dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, teman-teman santri-santri yang ada di Korea Selatan, semoga sehat semua. Juga yang ada di Madinah yang sedang belajar, di Mesir yang sedang menuntut ilmu dengan para masyayikh, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, sehat badannya dan tambah istiqomah insyaallah. Dan juga para pengasuh PPM Al-Fatih, Mas Ihsan selaku sekretaris dan juga asisten yang setiap hari juga ke pondok ya. Ini memang sedang santai, betul-betul sedang santai saya. Ya, penampilan saya juga sedang santai, ngenomi kalau orang Klaten bilang. Karena memang hari-hari saya tuh dipenuhi dengan suasana santai, ya biasa. Guyon, gocek sama Ustadz, biar awet muda, itu kata orang tua saya, kata guru-guru saya. Ya, hidup jangan dibawa terlalu berat, jangan terlalu susah. Ya. Begitu Mas Ihsan. Oke, terima kasih. Santri alam gaibnya aja juga. Oh iya deh, saya belum menyapa yang sedang menyimak dari balik tabir gaib ya. Mbah Jinggo dan kawan-kawan juga saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke Ustaz, gini Ustaz. Ini beberapa pekan belakang ini kan lagi viral ya tentang Buya Syakur ya. Ya sebenarnya videonya udah lama sih, cuma ini viral lagi, terutama ya terus kita generasi muda yang mungkin kurang ilmu. Nah, ini kan banyak yang bingung juga untuk menanggapi itu ya. Kalau dipikir-pikir benar juga, tapi kalau dipikir-pikir lagi kok ada gimana gitu kan. Agak janggal gitu. Agak janggal gitu ya. Apalagi ya teman-teman yang baru hijrah itu kan. Kita dari lagi semangatnya ya dari teman-teman bakers, teman yang baru hijrah yang lainnya sempat kemarin memang lihat video itu. Ya banyak juga sih nanti yang mungkin jenengan bisa jelaskan tuh ke teman-teman biar yo generasi muda wis bingung arahnya tambah bingung lagi ini. Tambah repot nanti gini. Baik. Gini, jadi saya perlu menjelaskan dulu posisi Al-Fatih ya. Meneguhkan kembali sikap Al-Fatih. Al-Fatih itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi Al-Fatih ini tidak berafiliasi kepada ormas,
tidak berafiliasi kepada parpol. Ya meskipun sebagian kita tentu ada yang berpartai dan juga berormas secara sikap pribadi, itu biasa. Tapi sebagai kelembagaan Al-Fatih itu independen. Tapi bukan berarti tidak melakukan kritik pemikiran. Jadi netral itu bukan berarti tidak bersikap. Netral itu adalah berada di titik yang diyakini benar. Membela yang diyakini benar itu netral, bukan sama sekali tidak bersikap. Kalau kita lihat ada orang bertengkar dan kita tahu persis posisinya, yang A salah, yang B benar, tidak boleh kita netral dalam konteks tidak bersikap. Kita harus menunjukkan yang A kamu itu salah, yang B Anda yang benar. Minimal bersikap gitu ya? Minimal bersikap. Ini penting sebagai pijakan. Jadi sikap netral itu bukan sikap tawakuf, bukan sikap tidak bersikap. Justru netral itu sikap aktif, ya, menegakkan kebenaran itu. Tapi soal kemudian yang kita tidak ketahui, soal politik yang rumit, soal keormasan yang dari dulu memang benangnya terlalu banyak yang kusut, nah itu kita tidak ikut-ikutan lah. Kita fokus pada pendidikan, kita berusaha membina ulama agar nanti mereka menjadi para pencerah. Nah, ini penting, ini sebagai pijakan. Nah, ketika memang ada sesuatu di tengah masyarakat yang menimbulkan gejolak, ya, terutama gejolak pemikiran itu, memang kita harus memberikan bayan, memberikan irsyad. Ini saya bawa kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Ya. Sehingga agar umat ini tidak bingung gitu ya. Apalagi yang menyampaikan statement itu adalah tokoh yang kelasnya nasional, yang dihormati sebenarnya oleh banyak orang, dan kita pun menghormati sebagai sesepuh gitu ya, sebagai orang tua gitu. Tapi tidak berarti kemudian kita mendiamkan sesuatu yang kita yakini itu salah, itu keliru gitu ya. Maka di kesempatan pagi ini ya kita santai aja ya, ini bagian daripada cara kita berdialektika itu. Makanya tadi sudah saya sampaikan, saya sengaja berpenampilan santai ini agar memang suasananya santai. Jadi jangan dibawa serius. Kalau kita debat pemikiran itu biasa aja. Kita punya majelis yang setiap Senin itu kita berdebat, diskusi dengan para asatidz dan gujul-gujulukan, itu biasa. Nah ini satu poin ya. Jadi Al-Fatih ini netral dalam arti memang tidak ikut ormas, tidak ikut partai, tapi bukan berarti meninggalkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak memberikan kritik kepada pemikiran yang salah, yang diyakini menyimpang, bahkan ya harus sampaikan kritik itu. Naqdul fikrah itu penting, mengkritik pemikiran yang dirasa keliru dan menyimpang itu penting. Begitu Mas Ihsan, sebagai pembuka ya. Oh iya. Iya. Ya, oke, baik. Itu sahabat Al-Fatih semuanya, bahwa Al-Fatih berdiri di atas semua golongan. Ya. Ya. Itu tidak akan berubah itu. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Insyaallah. Tetap kita juga berpihak gitu ya, Tad. Berpihak pada kebenaran. Berpihak pada kebenaran. Yang kita yakini benar. Oke. Iya. Ya, jadi tadi kembali lagi terkait itu karena memang kenapa saya tanyakan video itu, Tad, karena memang ya bukan hanya di tadi kajian Al-Wajiz, cuma berapa teman juga sudah mulai banyak bertanya. Gelisah gitu ya. Cuma kalau sebenarnya saya jawab pun bisa sebenarnya, Tad. Cuma ya ini lebih banyak kita jadikan. Kalau antum yang jawab nanti jadi jawabannya ini versi cangkem elek. Jangan. Jadi pemikiran harus dijawab dengan pemikiran. Ya, makanya, secara ilmiah gitu. Makanya sahabat semuanya, ini mumpung kita ketemu Ustadz Zuhari, ya beliau juga insya Allah sudah tadi juga udah nyimak videonya ya, Tad? Saya udah nyimak 54 menit. 54 menit. Yang di channel YouTube beliau resmi ya. Channel YouTube Kiai Haji Buya Syakur. Resmi saya simak itu 54 menit kurang lebih lah. Oh iya. Saya udah nyimak, saya membiasakan gini. Jadi kalau saya mendapatkan potongan video, entah di grup WA, entah di media sosial, Facebook, itu saya tidak akan respon sebelum saya menyimak langsung dari akun resminya secara utuh. Nah ini Tad, yang kadang kita juga. Nah, ini makanya tidak boleh reaktif orang. Itu tidak boleh reaktif. Kadang kita potongan judul gitu ya. Itu seringkali justru kerjaan para buzzer. Iya. Ya, makanya hati-hati juga para kiai, para ustadz, ya, para mubalik, jangan menyimpulkan sesuatu dari potongan video. Iya, gitu. Simak secara utuh kontennya di akun resminya. Iya. Langsung aja ke akun resminya dicari, kemudian disimak secara utuh. Baru kita kemudian kalau mau mengkritik ya mengkritik. Itu insya Allah akan lebih tepat. Iya, kadang kan alasannya nggak punya kuota. Aduh, itu musibahnya orang nggak punya.
Masya Allah. Faqidu syai' la yu'ti itu. Kata orang Mesir, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Ya, termasuk memberi kritik dan saran juga nggak akan bisa. Ya, itu termasuk mantik juga. Termasuk mantik. Mantik. Belajar mantik juga kita saudara semuanya. Oke, Tat. Tadi kembali lagi ke tadi, Tat. Boleh. Sambil ya kita ngobrol santai saja, Tat. Mungkin untuk gimana sih untuk pemikiran Buya apa dari video tadi ya, kita mencermati dari video tadi, videonya beliau, pemikirannya beliau itu karena banyak sekali lagi teman-teman yang bertanya-tanya. Ya. Sebelum mungkin saya tanggapi, perlu juga dibedakan ya antara kritik pemikiran dengan kritik personal. Iya. Kita tidak sedang mengkritik personal beliau, iya. tapi kita mengkritik lontaran pemikiran. Ya itu sah saja. Dalam dunia keilmuan itu bahkan sesuatu yang dianjurkan agar menarik kita kepada dinamika, agar pemikiran kita dinamis itu. Jadi ketika kita melakukan kritik, ini kritik pemikiran, murni kepada pemikirannya, bukan pada orangnya. Sehingga kalaupun kemudian kita mengkritik, jangan menjatuhkan pribadi orang. Iya. Jangan menghujat, jangan menjelek, jangan mencaci. Ini penting, ini adab santri dan kiai itu. Ya, sehingga yang kita lakukan bagi ini ya membincangkan pemikiran beliau saja, bukan mengkritik personalnya. Kalau personalnya kita harus tahu, harus berkenalan, harus setiap hari berinteraksi, harus bahkan kita mengetahui dari A sampai Z keseharian beliau, kiprah-kiprah beliau kita harus tahu. Personalnya kita enggak sama sekali. Tapi pemikiran itu sah saja dikritik itu. Ini pijakan yang kedua ya. Ini semua ini pijakan-pijakan cara kita berpikir itu. Agar nanti tidak justru malah kita keliru. Iya. Kita ingin meluruskan, ternyata kita sendiri malah salah. Itu kan kacau malah. Betul kan. Senjata makan tuan itu. Betul ya. Dan karena sekarang kan baru ngetren kajian itu istilahnya Ustadz Google bahasanya anak sekarang. Yeah. Ya walaupun ya yang dimaksud Ustadz Google itu Ustadz YouTube kan. Kita sering lihat dari ceramah-ceramah para ulama, para kiai, dai itu. Nah, ini kita ngajarkan bagaimana sih kemudian biar tidak terlalu menelan mentah. Terus kira-kira kayak gini nih, kayak kemarin biasa itu. Yang kira-kira yang kurang pas yang mana di videonya itu mungkin. Pertama, saya menyampaikan salam takdim ya untuk beliau sebagai tokoh, sebagai kiai. Dan tentu di dalam tradisi pesantren ya kita tentu saling mendoakan ya agar masing-masing mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masing-masing mendapatkan maunah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mungkin di kesempatan pagi ini hanya mau menanggapi muqaddimah saja. Muqaddimah saja. Dari 54 menit ceramah beliau di Mabes Polri itu. Tapi sebelumnya sebenarnya video ini diunggah tanggal 1 Juni. Iya. Kalau saya cek di akun YouTube-nya itu 1 Juni 2021. Artinya sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Sudah lama, teman. Sudah lama itu, 5 bulan yang lalu sebenarnya. Tapi baru viral sekarang ini. Ini juga kan perlu dicermati. Ada apa? Kenapa viralnya? Kenapa baru sekarang viralnya? Agar kita juga tidak ikut-ikutan terbawa arus. Kalau orang lagi hangat kita bahas. Kalau orang kemudian bahasanya anget-anget tai ayam, kalau orang Jawa bilangnya. Jangan gitu juga. Perlu konsistensi. Kalau kita ngaji itu ya memang perlu konsisten. Ini satu ya bagian yang dari ceramah beliau itu. Tanggal 1 Juni 2021 viral sekarang. Ini juga kan perlu kemudian dianalisis. Yang memviralkan siapa, motifnya apa, ya kan? Betul. Ya. Kemudian di dalam muqaddimahnya itu saya mencatat tadi ya, saya mencatat di sini agar saya tidak salah kutip. Saya mencatat di HP saya ini, saya bacakan ya beberapa poin yang beliau jadikan sebagai muqaddimah. Muqaddimah tapi isinya natijah. Jadi kalau dalam bahasa mantik ya, kalau muqaddimah itu premis, kalau konklusi itu natijah. Beliau menjadikan konklusi itu sebagai premis. Itu juga penting dikaji secara psikologi. Kata beliau begini, kalau orang ingin benar, jangan merasa benar. Karena jika orang sudah merasa benar, itu dia tidak benar. Oke, sepakat. Tidak ada yang salah itu. Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Nah, ini nanti kita kritisi. Orang yang merasa paling benar itu justru makhluk yang paling tidak benar.
Itulah sumber radikalisme, kata beliau. Oke, itu mukadimah ya. Yang kata beliau, saya mendahulukan kesimpulan agar tidak salah paham. Gini, orang itu baru boleh menyimpulkan kalau dia membangun premisnya, premis minornya, premis mayornya secara benar. Baru dia boleh membuat satu kesimpulan dan kesimpulannya akan benar. Tapi kalau orang itu takdimun natijah alal muqaddimah, dia mendahulukan natijah, kesimpulan daripada muqaddimahnya, itu pasti ada maksud. Ada kayak ngarah-ngarahkan itu gitu. Ada maksud. Itu ada tujuan. Kalau di dalam sastra itu ada bab takdim dan takhir. Kenapa ini didahulukan, kenapa ini diakhirkan, itu ada tujuan di balik itu. Pinter. Itu kalau orang tidak belajar dialektika nggak tahu. Nah pertanyaannya, kenapa belum mendahulukan kesimpulan daripada penjelasan, daripada uraian? Ya, ini pertanyaan loh. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, beliau terlalu yakin dengan kesimpulannya itu, terlalu pede dengan kesimpulan itu, sehingga digunakan sebagai pembuka. Satu. Yang kedua, beliau ingin membawa emosi audiens untuk mengikuti alur berpikirnya, sehingga ketika nanti akan ada orang yang berbeda pemikiran dengan dia, sudah disekatmat sejak awal. Iya. Iya. Paham ya? Iya. Dia sudah dikunci sejak awal agar jangan merasa benar itu. Pinter kan? Pinter kan? Pinter itu. Karena ahli mantik. Beliau ahli mantik juga. Ahli mantik. Makanya kiai juga harus belajar mantik. Oh gitu ya. Jangan alergi dengan mantik, jangan alergi dengan dialektika. Itu penting. Agar kita bisa menelusuri, oh ini yang dipakai ini strategi apa tuh? Ini strategi komunikasi model apa? Ya. Tapi nanti kelanjutan daripada ceramahnya itu akan kontras dengan mukaddimahnya. Iya. Tadi kan beliau mengatakan tidak merasa benar. Kalau orang ingin benar, jangan merasa benar. Iya. Kalau orang merasa benar, itu sikap yang tidak benar. Nabi Muhammad dijamin benar, tapi beliau tidak pernah merasa benar. Orang yang merasa paling benar itu justru makhluk paling tidak benar. Sekarang di menit ke-10 kalau nggak salah itu, beliau kan menyampaikan 10 lebih itu. 10 lebih kalau nggak salah ya. Ya setelah 10 menit lah, kalimat tadi ada kata-kata berbi di situ. Nah ini masa untuk masuk surga hanya dengan ucapan, hanya dengan kata-kata, dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, kayak berbi saja gitu. Ini kalimat ini sudah kalimat yang merendahkan pemahaman orang lain, merendahkan pemahaman yang mengatakan la ilaha illallah itu tadi. Padahal itu pemahaman yang sudah turun temurun sejak zaman sahabat. Babnya sudah aksiomatik. Al-ma'lum fiddin, al-ma'lum minadin bid-darurah. Itu aksiomatik dalam agama. Pemahaman yang oleh para sahabat itu sudah ijma' sifatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu tidak pernah ditafsirkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat untuk mengajak persatuan. Bukan. Itu kan tafsir ra'yu, tafsir akal beliau, logika. Tapi kita nggak nyoal itu dulu lah, nyoal dialektikanya dulu. Ya, nyoal mantiknya dulu. Ternyata statement di awal itu terbantahkan dengan sikap beliau sendiri gitu loh. Yang meremehkan pemahaman yang berbeda dengan dia dengan kalimat kayak berbi saja. Itu kalimat tahkir itu. Kalimat melecehkan. Artinya merasa paling benar itu. Merasa paling benar justru. Dia terjebak dengan mukaddimahnya sendiri. Dengan pendahuluan dia sendiri. Nah, makanya setiap ucapan itu kan nanti akan dibuktikan oleh tindakan sendiri. Perlu kita ingat ada satu filsafat yang penting kita ingat. Yang paling dekat dengan mulut kita itu telinga kita sendiri. Yang paling dekat dengan mulut kita, telinga kita sendiri. Maksud saya gini, ketika beliau menyampaikan mukaddimah itu yang sebenarnya isinya natijah, kesimpulan, itu apakah ditujukan untuk orang lain atau untuk diri sendiri?
itu juga penting di soal. Dia sedang menasihati orang lain, yang nasihat itu berlaku hanya untuk orang lain, tidak berlaku untuk dia, atau berlaku dia untuk dia dulu baru orang lain. Penting Tasawuf juga. itu. Tasawuf. Itu soal iqamatun niyah. Menegakkan niat. Menegakkan niat. Anda kalau sedang ceramah menasihati orang, tanamkan dulu untuk diri sendiri. Nasihat itu untuk saya, karena telinga saya lebih dekat dari mulut saya daripada telinga orang lain. Iya. Coba jarak ukur segini nih, kurang dari satu. Enggak ada. Kurang dari satu jengkal toh. Betul. Artinya kalau kita sedang berucap seperti ini, termasuk saya sekarang inilah ya, itu sebenarnya nasihat yang kita tujukan untuk diri kita sendiri. Jangan buat kaidah, tapi diberlakukan untuk orang lain, dia lupa dengan dirinya. Seperti tadi. Seperti tadi itu. Kalimat kayak Barbie saja, padahal itu pemahaman sahabat loh. Ya. Tapi saya tidak heran karena sebelumnya ada video yang masih ada di akun YouTube beliau soal kritik beliau terhadap penafsiran potong tangan. Beliau mengatakan selama 1400 tahun umat Islam menjadi korban salah tafsir. Salah tafsir Ya. soal hukum Potong tangan. Jadi dalam kesimpulan beliau itu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, 4 imam kita itu menyalah artikan faqta'u aydiyahuma itu. Yang jadi korban para pencuri yang dipotong tangannya. Dengan makna yang hakiki. Artinya secara tidak langsung beliau sebenarnya menyalahkan pemahaman para sahabat. Potong tangan itu dalam pemahaman beliau bukan tangan yang dimaksud tangan hakiki. Sahabat-sahabat Nabi itu salah dalam mengartikan ayat itu. Akhirnya 1400 tahun menurut beliau umat Islam jadi korban. Jadi korban. Ya. Ini kan sudah melecehkan kan kalimat itu. Melecehkan para sahabat loh. Ya. Bukan orang awam seperti kita. Kalau kita ya apalagi saya dilecehkan di goblok-goblokan biasa aja saya tidak akan. Ini sahabat gitu. Sahabat Nabi. Ya. Makanya ini kritik pemikiran ya. Jadi kalau kita bersikap itu yang fair lah, yang adil itulah. Kalau buat kaidah itu diberlakukan secara mutorid munakis. Mutorid munakis. Berlaku untuk semua, termasuk untuk diri kita. Ya. Jangan sampai kita buat kaidah untuk nyerang orang lain. Sementara lupa dengan dirinya. Banyak kan begitu. Iya kan? Loh, kalimat-kalimat tadi itu benar. Kalimat ini saya ulangin ya. Ini kalimat ini benar ini. Saya nggak membantah kalimat ini benar. Tapi kecuali yang tadi saya kritisi. Kalau orang ingin benar, jangan merasa benar. Karena merasa benar itu sikap tidak benar. Oke. Ya. Yes. Tapi tujukan itu juga untuk diri sendiri. Buktikan nanti kalau kita tidak merasa benar, jangan melecehkan orang. Tidak perlu ada kata-kata, emang Barbie, itu melecehkan loh. Iya. Masa masuk surga kok cuma dengan ucapan, emang Barbie. Padahal itu ucapan Nabi loh. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalam itu ucapan. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Rasul yang menyatakan itu. Emang gampang orang di akhir hidupnya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Tidak gampang loh, tidak semua orang diizinkan oleh Allah itu. Tidak semua orang. Artinya jangan dianggap itu sekedar ucapan. Ucapan yang selama hidupnya itu ditahqiq, dibuktikan. Baru itu akan menjadi penutup semua ucapan kita selama hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu. Gampang ya sebenarnya. Kalau di soal sekedar ucapannya mungkin gampang. Tapi tahqiqnya, pembuktian ucapan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hayat itu yang nggak gampang. Nah, ini tafsirkan lain lagi. Ya. Apalagi kemudian beliau mengatakan ini ada pergeseran makna. Pergeseran makna dari maksud beliau itu pemahamannya nggak begitu. Kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat untuk menegasikan semua Tuhan, menetapkan hanya Allah, tapi itu kalimat ajakan persatuan gitu. Itu tafsir baru yang aneh justru. Kenapa saya katakan itu qaulun syad, perkataan yang celeneh. Kenapa? Karena menabrak ijma' para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Tidak ada ulama menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat begitu. Dengan penafsiran model seperti itu.
Nah kalau dia sendirian dalam memiliki pemahaman seperti itu, sementara pemahaman mainstreamnya tidak begitu, terus dia yang sendirian itu ngotot dengan pemahamannya, itu justru malah merasa paling benar, no? Iya, bertentangan dengan tadi ya. Dengan kalimat awalnya kan? Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Pemahaman umum tidak seperti beliau. Yang berpendapat seperti beliau hanya beliau sendiri. Terus memaksakan. Kalau dia ngotot dengan pemahaman dia yang sendirian itu, justru sekarang yang merasa paling benar siapa? Yang itu tadi. Beliau atau kita? Iya, iya. Atau umumnya umat Islam? Berarti kan beliau yang merasa paling benar. Ini baru bahas mukadimah loh kita loh. Baru bahas mukadimah. Baru mukadimah ini. Mantap. Mukadimah ceramahnya. Maka santai kita bahas lah. Maka saran saya kepada para kiai, para habaib, boten usah jenengan yang nanggapi, biar saya aja. Jadi tidak usah para kiai sepuh, para habaib tidak usah nanggapi, biar saya ini, saya Suhari, pengasuh PPM Al-Fatih. Iya, santri yang belajar ngerintis pesantren, biar saya aja yang nanggapi. Sengaja ini saya pakai style gaul ya. Saya pakai celana jeans. Ini dari Korea ini dari Kalimantan. Agar suasana kita di sini santai aja. Ini bukan suatu yang istilahnya yang baru. Dan justru malah kita budayakan untuk diskusi gitu diskusi ya. Biasa aja. Tidak kemudian tadi lihat judul terus lihat potongan terus nyimpulkan. Oh, enggak, jangan, itu sikap yang juga enggak ilmiah. Jadi itu. kalau lihat sahabat semuanya, kalau seperti itu jangan lihat judul aja. Kalau perlu di semuanya ya, Tat. Iya, semuanya. Di videonya dilihat, dipahami. Kalau nggak paham tanya pada yang lebih paham. Tapi ya tanyanya santai saja, nggak usah ngotot-ngotot. Saat ini gimana? Nggak usah istilahnya gini. Terus tidak perlu juga menjudgment orang. Iya, gitu. Wah, ini sudah murtad, nggak usah kayak gitu. Jadi nggak usah. Yang boleh menghukumi orang seperti itu hanya qadhi, hanya seorang hakim pengadilan agama. Kita nggak usah lah, kita kritik pemikiran aja. Yeah. Bukan berarti kita nggak punya sikap. Saya punya sikap, tetapi tidak harus menjudgment begitu. Betul. Ada juga saat kemarin yang seperti itu, lihat video sebar itu sambil bawahnya ada caption. Atau apa, wah ini sesat. Wah ini sudah ya tadi sampai seperti itu. Tapi kemudian ya kita kembali kita ingatkan, kita betul ya lihat dulu semuanya, jangan kemudian gampang. Ya, jadi biasakan gini loh. Jadi biasakan membuat jarak antara kejadian dengan sikap. Gitu. Harus kasih jarak itu. Kalau terlalu dekat, nanti kamu reaktif. Jadi misalnya ada video ya, seperti punya Buya Syakur ini, terus ya kita tidak langsung ini. Jangan langsung frontal, jangan langsung reaksional, emosional. Pelajari dulu. Dipelajari dulu, diendapkan, ben menepsek, buat jarak. Termasuk membaca kemungkinan. Kok baru viralnya sekarang? Ini kemungkinannya ada apa? Iya. Betul. Terus siapa yang memviralkan? Motivasinya apa? Ya kan? Apakah ingin menambah kegaduhan? Kan? Atau apa tujuannya itu loh? Makanya perlu juga kita itu santai. Woles aja gitu. Tenang gitu ya. Tenang. Makanya Al-Fatih itu sejak awal kan saya didik ya, teman-teman para pengurus itu biasakan diskusi. Satu, agar kita itu terbiasa dengan suasana yang dinamis, berbeda. Suasana tidak satu, nggak seragam. Suasana warna-warni, itu kita biasakan. Yang kedua, agar kita ini terbiasa olah pikir. Pikiran kita nggak jumut, nggak mandek. Kalau nggak ada statement seperti Buya Syakur, itu mungkin kita nggak akan murojaah malah. Kita nggak akan baca ulang. Dasar yang tidak dilupakan. Gitu. Iya, saya bukan sepakat dengan beliau, tetapi ada nilai positifnya ketika orang itu kemudian nanggapi secara ilmiah. Iya. Tidak perlu emosional itu, apalagi kemudian saya tidak setuju juga kalau orang mengkafir-kafirkan, itu tidak setuju. Saya tidak setuju itu. Jadi oke lah, dalam pemikiran yang dilontarkan itu salah. Saya menurut salah, keliru itu. Secara dialektika, secara statement ya itu menyalahi ijma dan seterusnya. Tapi tidak boleh sampai kemudian kita menjudgment orang, itu tidak boleh. Ini bagian yang bagi saya juga menjadi manhaj ya, menjadi pedoman kita kalau kita berbeda dengan orang. Kecuali kalau nyata-nyata dia melakukan satu tindakan yang
tidak bisa ditafsirkan lagi selain kekufuran. Kecuali ya, nyata betul, nggak ada syubhat di situ. Yang kedua, kita sudah tabayun dengan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kecuali itu ya, kita sudah tabayun, sudah konfirmasi, ternyata dia tetap ngotot dengan pemikirannya. Berarti itu sudah bisa sudah mungkin. Tapi kan tidak boleh kita yang menghukum ya, sekali lagi. Qadhi itu tadi. Harus qadhi itu, harus hakim pengadilan agama. Ya termasuk perbedaan pendapat. Ini sedikit ini ya, nyimpang sedikit. Ini bukan penyimpangan ya. Jadi soal misalnya dengan tidak setuju dengan pemahaman seorang. Nah, itu ada yang merasa wah berarti aku salah kan. Itu gimana Tat? Oh enggak, gini loh. Kalau tadi yang disampaikan beliau ya, umpamanya jangan merasa benar. Karena orang merasa benar itu tidak benar. Iya. Apalagi merasa paling benar, itu jelas makhluk paling tidak benar. Itu bisa diperdebatkan statement itu. Bisa diperdebatkan. Tidak sepenuhnya statement itu benar, juga tidak sepenuhnya salah. Saya kasih tunjuk. Imam Syafi'i itu orang yang merasa benar loh. Merasa benar? Merasa benar. Tapi beliau tidak merasa paling benar. Merasa benar sama merasa paling benar beda nggak tuh? Agak beda. Agak beda. Nah ini. Nanti saya kasih statement yang kedua lagi. Mantik juga kan? Mantik. Saya sampaikan statement Imam Syafi'i ya. Okay. Kata beliau, qauli shawab yahtamilul khata. Wa qaulu ghairi khata yahtamilus shawab. Ucapan saya benar, tapi mungkin salah. Ucapan orang lain salah, tapi mungkin benar. Ini yang sering saya ajarkan ke murid-murid. Inilah relativitas pemikiran. Dalam soal apa dulu? Dalam soal masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Itu konteks ucapan Imam Syafi'i dalam persoalan fikih yang ijtihadi, bukan akidah loh. Bukan akidah. Kalau akidah itu semua umat Islam wajib merasa paling benar. Soal keyakinan. Iya. Kenapa Allah mengatakan la ikraha fiddin? Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Kenapa nggak boleh maksa orang? Kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Sungguh telah jelas mana petunjuk, mana penyimpangan, mana kebenaran, mana kebatilan. Jelas, ngapain dipaksakan? Oh berarti kan kita harus meyakini bahwa Islam ini hak, non-Islam ini batil. Tapi sikap begitu tidak harus memaksakan kehendak. Selesai kok urusan agama ini kalau dipahami dengan Quran itu. Artinya kalau statement beliau, orang merasa paling benar soal agama itu memicu radikalisme, itu justru salah. Itu pemikirannya radikal justru. Malah kebalik juga. Iya no, beliau yang radikal itu memaksakan statementnya kepada orang lain. Itu radikal. Itu radikal ini. Mumet kan? Mumet. Iya. Padahal orang meyakini dirinya benar, tetap dia bisa menghormati orang lain kok. Buktinya kita sudah membiasakan itu sejak sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan agama di Indonesia ini tidak pernah jadi problem. Baru sekarang ini jadi problem, dianggap problem baru sekarang. Diangkat jadi problem. Diangkat jadi problem. Padahal selama ini bukan problem. Iya, sejak dulu enggak pernah ada orang membahas itu. Udah selesai. Toleransi padahal kita toleransi dulu sejak masyarakat kita itu sudah terlalu otentik menjalankan toleransi. Lu kita punya tetangga sedang sakit. Mbak, saya antar ke rumah sakit ya. Beda agama itu biasa kok kita kok. Sekarang aja diangkat-angkat. Sekarang aja orang diprovokasi, dipanas-panasi. Iya. Justru tokoh-tokoh harusnya hati-hati mas statement itu. Jangan membuat umat ini malah kemudian terpancing radikal. Karena selalu dituduh. Maka gini, jadi sebenarnya yang membuat orang itu bersikap ekstrim, melakukan tindakan kekerasan, itu sebenarnya bukan karena perbedaan agama. Kalau mau saya jelaskan, itu karena ada rasa ketidakadilan. Gitu. Iya. Makanya ketika kemudian orang ketika membahas radikalisme, membahas terorisme, membahas sikap ekstrim, kalau yang selalu dituduh dipojokkan umat Islam,
itu malah sebagian umat Islam jadi radikal. Karena merasa nggak diperlakukan secara adil. Ya sementara yang lain begitu. Sementara yang lain begitu. Ada juga kelompok-kelompok yang keras juga. KKB. Iya. Kelompok Iya yang kan? bersenjata itu padahal lebih kejam lagi. Makanya harus fair gitu loh. Betul. Kalau yang melakukan tindak kekerasan itu segelintir umat Islam, itu jangan Islamnya yang dirobohkan. Masa ada tikus di lumbung gabah, lumbungnya yang dibakar, ya tikusnya yang digebuk no. Iya. Udahlah cukup umpamanya ada ormas dianggap radikal, dibubarkan. Udah selesai cukup. Jangan Islamnya diobrak-abrik. Oh, iya. Jangan semua umat Islam dituduh kayak begitu semua. Enggak lah. Nggak ada ceritanya umat Islam mayoritas begitu. Orang Indonesia itu dari dulu terkenal Wallace bro. Wallace orang Indonesia itu beragamanya tuh paling santai. Iya. Terus gini tadi kan soal pemikiran Buya Syakur tadi. Ini kan seandainya kok nggak di forum ulama gitu kok nah ini juga malah kantor polisi atau apa gitu. ini kalau saya juga menyampaikan kritik ya, bukan kritik ya, masukan lah ini ya. Iya. Kenapa sih kemudian tema radikalisme, kemudian tema sikap-sikap garis keras, itu selalu kemudian yang diundang tokoh-tokoh Islam atau yang diundang tokoh-tokoh agama. Itu kan ada semacam kesan gitu loh, bahwa memang agama ini sumber radikalisme. Ini aja sudah sejak di alam pikiran sudah keliru. Terlalu besar loh jasa agama ini untuk menyatukan kita itu. Terlalu besar jasa agama ini dan para tokohnya untuk membuat bangsa itu anteng, ayem, damai itu. Yeah. Dari dulu. Saya tuh kalau ceramah soal hasad, jangan pada hasad, jangan pada iri, jangan pada dengki. Karena itu nanti bisa menyulut kerusuhan sosial. Itu sumbangsi agama. Meredam emosi orang, meredam gejolak jiwa orang, meredam sikap hasad agar tidak terjadi kerusuhan sosial. Orang kalau dibiarkan dengan sikap hasadnya, itu akan terjadi kerusuhan. Apa nggak ingat 98 itu? Karena hasad itu. Karena hasad. Orang pribumi, mohon maaf ya, ini kalau analisis dangkal saya ini, orang pribumi diprovokasi agar iri dengan orang-orang Cina yang selama ini memang mendapat privilege yang cukup tinggi, kemudahan fasilitas, kaya mereka, diprovokasi. Akhirnya terjadi penjarahan, terjadi kerusuhan, pengrusakan aset dan seterusnya. Itu kan orang membuat hasad ini menjadi gelombang massal. Loh, agama itu punya peran selama ini meredam itu. Kok malah sekarang dituduh? Dituduh menyebarkan. Dituduh mengajarkan kekerasan. Radikalisme. Gimana coba? Makanya gini, jadi saran saya itu gini loh. Jadi oke lah, mungkin Mabes Polri ya, mengundang para tokoh agama itu dalam konteks, kalau dugaan saya sih ya, untuk memberikan pencerahan. Agar memang masyarakat ini bersikap tawasud, bersikap moderat. Saya sepakat itu, tidak ada soal. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian dikembalikan pada tupoksi masing-masing. Biar itu yang bicara MUI. Ya ada ini ya, tupoksi. Iya, cukup aja bilang ke MUI, kami punya hajat begini, tolong kami dibantu. Bisa kok. Malah kesannya lebih ini ya. Jauh lebih tepat malah. Iya. Atau Kementerian Agama. Ya, maksudnya Kementerian Agama kan punya penyuluh agama di mana-mana lah yang digaji oleh negara. Biar mereka yang bicara soal-soal seperti itu, memberikan pencerahan. Jangan diundang langsung, yang kesannya kemudian kok ini salah jalur ini. Ini salah jalur ini. Iya. Ini bukan tupoksinya bicara soal agama ini. Kalau bicara soal keamanan harus. Iya. Harus. Okay. Kalau bicara soal keamanan harus. Apakah kemudian pertanyaannya gini kan? Apakah agama ini dianggap sebagai sumber ancaman keamanan gitu ya, terhadap keamanan? Nah, itu masalahnya mungkin. Kalau dianggap, berarti kan memang ada tuduhan terhadap agama. Itu serius loh.
Jadi repot kan? Nggak sederhana itu. Nggak ya? sederhana itu. Janganlah. Jadi sebaiknya kalau apalagi yang diundang tokoh kontroversi, makin ramai. Bukannya yang terjadi moderasi agama, tapi liberalisasi. Iya. Bukan moderasi tapi liberalisasi. Diundang tokohnya pemikirnya kontroversi. Bukan tambah moderasi. Bukan tambah tenang masyarakat, makin tambah gaduh. Atau mungkin yang diminta gaduhnya jangan sampai lah gitu loh. Jadi kita ini sudah khatam bab toleransi itu sudah khatam. Sudah terlalu akil balik gitu. Akil balik. Ya ibaratnya kita kalau bahasa fikih udah ihtilam berkali-kali. Udah mimpi basah berkali-kali kita itu. Soal toleransi loh ya. Iya. Nggak ada satupun kerusuhan di negara kita ini yang tidak bisa dipadamkan. Saya kasih contoh ya. Ada kerusuhan Sampit, padam, selesai, kita berdamai. Ada kerusuhan Poso, padam, selesai, kita damai. Ada kerusuhan Tolikara, selesai, damai. Ada kerusuhan 98 itu kerusuhan reformasi, selesai, damai. Maka saya katakan kita sudah ihtilam berkali-kali. Itu cukup menjadi bukti bahwa bangsa ini sudah sangat dewasa. Tidak perlu diaduk-aduk lagi soal-soal begitu, apalagi membawa isu-isu agama. Bahaya itu. Maka kiai muda yang bernama Suharin menasihatilah. Kiai sepuh itu sebaiknya menenteramkan itulah. Tidak perlu menyampaikan statement-statement yang kontroversi. Betul. Yang justru akan memicu kegaduhan malah. Ini saran saya tidak hanya untuk Abuya Syakur ya yang kami hormati, tapi juga untuk yang lain. Justru malah statement seperti itu membuat ramai, membuat umat ini nggak tenang. Dan tadi malah justru bisa memicu radikalisme baru. Kan malah repot itu. Iya. Jadi anak-anak muda yang baru-baru hijrah itu. Betul. Kalau gelap mata malah mereka serat cetong gitu. Wah, itu langsung reaktif, Tad. Jadi itu nggak, ya itu tadi. Ya, karena mungkin semangatnya tidak semangat pembelaan dia kepada agama ya. Itu langsung hitungan detik langsung karena apa itu tanggapannya sudah muncul semua itu. Sudah gak karu-karuan kan? Gak karu-karuan. Terus jadi hijrah menaik ya. Nah, ini nasihat juga kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang sedang semangat lah, kawan-kawan bikers ya, kawan-kawan hijrah. Ya boleh kita harus memang membela agama itu, tapi tetap kita harus ya slow lah, woles ya. Iya. Ya pemikiran dilawan pemikiran gitu. Dengan ilmu ya. Dengan ilmu ya, dengan dialog, dialektika ya, mantiknya sih digunakan. Ini di Al-Fatih diajarkan juga ya? Harus diajarkan. Setiap santrinya harus diajarkan biasa diskusi, bahsul masail, mutolaah dibiasakan. Harus dibiasakan itu. Kalau enggak nanti kaget. Karena di luar sana warna-warni pemikiran itu macam-macam. Dan perlu diketahui, pemikiran seperti ini kan sebenarnya hanya mengadopsi pemikirannya Toha Hussein. Ya, pemikiran-pemikiran yang sudah pernah ada sebelumnya, yang itu memang pemikiran dasarnya sekularisme dan liberalisasi. Sebenarnya ini nggak baru ya? Bukan satu yang baru. Ya, bukan sesuatu yang baru. Itu utak-atik mantik aja itu. Permainan kata retorika saja. Kalau zaman dulu juga ada pemikiran seperti itu. Ada kayak begitu sudah ada. Maka sampai Sayyidina Ali kan punya ungkapan ya, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kadang orang itu memang mengucapkan satu kalimat yang kesannya itu benar. Kesannya benar. Iya, tapi urida bihil batil. Diniatkan untuk batil. Kesannya benar, diniatkan untuk batil. Iya. Statementnya benar, cuma diniatkannya untuk kebatilan. Nah, ini perlu. Makanya kemudian belum 10 menit kan? Iya. Sikapnya sudah bertolak belakang dengan mukodimahnya. Iya kan? Muncul gitu loh. Oh ternyata, iya ternyata nggak gampang loh membuktikan. Merasa diri tidak paling benar itu nggak gampang. Itu butuh pembuktian. Masya Allah. Dan itu termasuk juga untuk saya. Kadang-kadang juga muncul sikap merasa paling benar itu. Nah itu nasihat juga. Nah, tadi Imam Syafi'i, saya lanjutkan tadi ya. Imam Syafi'i itu merasa benar dan menganggap orang lain salah. Tapi beliau juga mengatakan orang lain bisa benar, saya bisa salah. Konteksnya itu dalam bidang fikih, istihadiyah, furu'iyah. Bukan soal usuliyah, bukan soal akidah, soal keyakinan agama. Kalau soal keyakinan agama, tidak benar kalau Rasul
Rasul tidak pernah merasa paling benar. Itu salah. Rasul itu merasa paling benar. Buktinya apa? Sayyidina Umar tanya gini di perjanjian Hudaybiyah itu. Karena saking mangkalnya Umar ya, dengan perjanjian itu kan merugikan umat Islam. Alasna ala haqqin ya Rasulullah. Bukankah kita ini berada di atas kebenaran wahai Rasul? Kenapa kita mengalah dengan perjanjian yang merugikan seperti ini? Bukankah kita ini pihak yang benar? Apa kata Rasul? Bala ya Umar. Benar wahai Umar. Benar itu artinya apa? Kita benar, mereka salah. Berarti Rasul merasa paling benar. Paling benar. Terbantahkan oleh sejarah itu. Loh, kalau saya menyampaikan referensi loh ya, beliau tadi nggak menyampaikan referensi sama sekali. Ya kan? Statement beliau kan nggak ada referensinya itu. Nggak ada. Cuma retorika, nggak ada referensinya kan? Itu permainan kata. Kalau orang awam tertipu lah. Kiai tidak boleh. Rasul alasna ala haqqin ya Rasulullah, bala ya Umar. Sampai Umar itu masih agak apa ya, nggak terima itu loh. Pertanyaannya itu, wah ini kalau ini pertanyaannya jangkar ini. Jangkar tahu ya? Agak gelunjak. Alasta Rasulullah, bukankah Anda ini Rasulullah? Bala ya Umar, wa in kadzabuni. Meskipun mereka mendustakan aku tetap Rasulullah. Ya, coba kan? Jadi dalam dialog itu bisa disimpulkan Rasulullah termasuk Sayyidina Umar itu merasa benar dan paling benar soal akidah. Soal akidah. Tapi yang namanya Rasulullah itu tetap bisa hidup berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang musyrik selama mereka itu nggak resek. Itu. Ya, itu kuncinya. Selama mereka nggak resek. Ini kan yang jadi persoalan, ada sebagai minoritas, minoritas resek pisan. Iya kan? Betul. Wes kecil ribut sendiri. Nah, ini juga nasihat lah ya. Yang minoritas selama ini terlindungi oleh mayoritas kok. Di negeri kita ini itu contoh otentik toleransi paling hebat di dunia ini. Di dunia ini paling hebat Indonesia. Saya katakan paling hebat di Indonesia. Yang benar-benar arif bijaksana. Maka saya sejak awal juga memberi satu slogan syiar di Al-Fatih itu, salah satunya adalah integrasi ilmu dan kearifan. Integrasi ilmu dan kearifan. Iya. Iya. Karena gini, ada orang diberikan Allah ilmu, cuma nggak diberikan kearifan. Nah, ini menarik ini, Tat. Sementara sebaliknya ada orang diberikan kearifan, tapi nggak dikasih ilmu. Ketoke arif, tapi nggak ada dasar. Ya tadi kayak kata-katanya bener indah. Wah, itu bagus kata-katanya. Indah. Tapi mana referensinya? Iya. Mana rujukannya? Tidak ada ilmu kan gitu ya. Nggak ada rujukannya. Dalam sejarah bahkan bertolak belakang. Nggak benar kalau Rasul tidak pernah merasa paling benar. Rasul itu merasa paling benar. Dan justru karena itulah kemudian Rasul menyampaikan kalimat kebenaran itu. La ilaha illallah itu. Mengajak semua orang Quraisy untuk menyembah Allah, meninggalkan berhala. Iya. Kalau yang ilmu tidak arif itu, contohnya? Ada orang punya ilmu tapi tidak arif. Contohnya ya, sekarang itu muncul sebagian kajian-kajian itu isinya ilmu tok. Tetapi dipakai untuk menghujat orang lain. Dipakai untuk ngantemi sesama muslim, sesama anak bangsa. Statementnya itu segur panas tok isine. Oh, gak ono damene blas. Gak ono ngopi-ngopine. Gak ono blas. Ku di sini ngajak gelut ae iku. Iya, iya. Itu kalau mulai ngaji, sirahe ku kebul-kebul. Kepala sing arep tak anu sapa. Nggih, insyaallah. Itu dia punya ilmu tapi nggak punya kearifan. Oke. Makanya gini, jadi memadukan itu penting antara ilmu dengan kearifan. Nanti cek ayat 22 surat Yusuf. Nanti akan ketemu dalilnya di situ. Insyaallah. Begitu ya. Ini jam 10 saya ada siaran di Salma. Nanti kita sambung lah ya. Tadi rencana 1/4 jam ternyata sampai 1 jam. Padahal itu baru mukadimah. Itu mukadimah. Belum yang lain. 54 menit. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, siap. Sahabat Al-Fatih semuanya. Luar biasa. Rencananya 1/4 jam. Tapi karena bahas mukadimah ini ya namanya ilmu asik untuk dibahas. Sebelum diakhiri saya titip pesen ya. Ini Al-Fatih sedang ya, terus membangun ya. Okay. Lantai 2 sudah ngecor, ini selesai. Mau dicopot ini begastingnya, kemudian mau nembok
rencana kita akan beli hebel untuk nembok itu, dan juga beli apa, granit ya untuk lantainya, termasuk juga beli aluminium untuk jendela dan pintunya. Nah, termasuk di sisi kiri saya ini di Masjid Al Firdaus ini sedang ada perluasan itu yang mungkin tampak di kamera ya. Nah, itu sedang diperluas. Nanti lorongnya itu akan kita hilangkan, masuk ke dalam ruang utama. Kemudian yang sedang dibangun saat ini nanti menjadi serambi. Kenapa kita perluas? Ya pertama karena jamaah kita sekarang sudah overload. Jadi kalau kajian sudah 2 lantai tidak muat, dari Sabtu itu terutama. Yang kedua, tahun depan santri sudah bertambah 2 kali lipat, insya Allah. Kalau sekarang 35, kemungkinan tahun depan 70. Sehingga kalau santri masuk udah nggak muat lagi itu masjid. Iya, padahal sudah rapat softnya ya. Sudah rapat softnya itu. Sudah 2 lantai full. Sudah 2 lantai sehingga mau full. tidak mau kita perlebar, dan alhamdulillah kemarin sudah ada sumbangan, ada dana dari Pak Haji Widodo dan keluarga sebesar 200 juta. Iya. Selain tanahnya ini juga tanahnya Pak Haji Widodo ini. Kemudian ada sumbangan dari Pak Lurah, ya Pak Sukemi, Ahmad Sukemi, Pak Lurah Mayungan sebesar 100 juta. Jadi monggo jamaah nanti yang mau menitipkan infak, ya donasi, dipersilakan nanti menghubungi yang mau berpartisipasi, partisipasi ya. Partisipasi gitu, monggo. Ya dipersilakan. Ya nanti silakan bisa datang langsung atau transfer lewat rekening. Begitu, matur nuwun. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Alhamdulillah menarik sekali bahasan pada ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Syukron jazakumullah khairan katsiran pada saat Zuhari. Sami-sami. Sudah meluangkan waktu dan ilmunya. Sami-sami. Insya Allah kita akan bahas lagi yang lain yang tadi masih banyak loh tadi. Masih banyak. Baru mukaddimah. Oh, saya masih penasaran yang tadi. Baru 10 menit. La ilaha illallah tadi, terus yang penafsiran kalimat penafsiran itu kita masih penasaran. Nanti kita bahas insya Allah. Nanti kita bahas. Oke, sahabat semuanya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan tetaplah menjadi orang baik dan berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.